Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru pada hari ini. Dan sebelum kami melanjutkan gerak hidup kami akan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan menerangi kami untuk kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ada keadaan di mana orang tua begitu disenangkan dan dibahagiakan hatinya di saat anak-anak mereka bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa bukan karena usianya bertambah saja, tetapi tumbuh dewasa dalam berbagai sisi, dan khususnya bertumbuh menjadi dewasa dalam hal kerohaniannya, yaitu puncaknya dengan memiliki hati dan perasaan yang selalu dipenuhi dengan kasih, juga iman, seperti yang Tuhan inginkan. Apa jadinya jika seorang anak tidak mengalami pertumbuhan yang normal dan tidak bertumbuh menjadi dewasa? Tentu akan sangat mengecewakan dan memprihatinkan hati orang tuanya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema jangan terus menjadi anak-anak. Bacaan kita ada di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Saya bacakan juga untuk saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, pada pagi hari ini, ayat ini akan menjadi perenungan kita, saudara. Bahwa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Baik dalam hal berkata-kata, berpikir, merasakan, bahkan dalam berperilaku dan bersikap. Memang ada sifat-sifat positif dari seorang kanak-kanak yang masih bisa kita terapkan, kita lestarikan seiring pertumbuhan menuju kedewasaan. Ya, misalnya sifat kanak-kanak yang gampang mengampuni, yang rendah hati, anak-anak yang sifatnya selalu ingin tahu, suka belajar, suka bertanya kepada orang tuanya. Kanak-kanak juga memiliki sifat selalu percaya penuh dan bergantung kepada orang tuanya. Mereka seringkali percaya dan suka menelan bulat-bulat setiap perkataan yang disampaikan orang tuanya. Dan percaya akan janji-janji yang dikatakan orang tuanya. Kanak-kanak begitu bergantung kepada bapaknya. Tanpa bapak, mereka seolah-olah menjadi tidak berdaya. Dan memang sifat-sifat kanak-kanak seperti ini juga adalah hal-hal yang Tuhan sukai. Markus 10 ayat 14 katakan,
Kita harus memiliki iman seperti anak-anak, seperti anak kecil untuk bisa masuk kerajaan surga. Di dalam Matius 18 ayat 3, Yesus pun berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Saudara, dalam realitas kehidupan ini, sejujurnya masih ada banyak umat yang sudah lama menjadi Kristen, namun sifatnya masih kekanak-kanakan. Ini ada juga di dalam jemaat di Korintus. Di pasal 13 ini, ada yang mudah marah, tidak sabaran dan emosional. Ada yang merespon secara berlebihan untuk hal-hal yang sepele. Mereka menjadi mudah tersinggung dan gampang kecewa. Rasul Paulus menggolongkan orang-orang dengan sifat seperti ini ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka makanan keras. Ada yang pola hidupnya juga tidak disiplin, tidak mengikuti aturan pola hidup yang benar. Juga dalam hal kerohanian, tidak disiplin. Disiplin dalam doa, ikut perintah firman Allah. Sehingga iman mereka mudah diombang-ambingkan oleh ganas dan kerasnya dunia ini. Efesus 4 ayat 14. Dan di antara ada juga yang suka menuntut saja, mau menang sendiri, masih suka iri hati yang akhirnya suka bertengkar dan berselisih. Untuk orang-orang yang bersifat seperti ini, Rasul Paulus merangkumnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Mereka dianggap masih menjadi manusia duniawi, masih bersahabat karib dengan dunia, bahkan mungkin sedang menikmati hidup dengan dunia ini. Ya, saudara, jemaat di Korintus, sejujurnya kadang kita pun masih seperti ini. Saudaraku, memang untuk bertumbuh mencapai kedewasaan rohani itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ini menuntut perubahan. Roma 12 ayat 2, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Tanpa perubahan tidak akan ada pertumbuhan. Tetapi kabar baiknya, saudara, Tuhan dengan Roh Kudus-Nya lah yang akan menolong, yang akan membimbing, menuntun, menerangi kita dalam proses perubahan ini. Perubahan budi pekerti, perilaku, perubahan sikap hati, dan semua perubahan instrumen-instrumen rohani kita hingga mencapai kedewasaan rohani. Bahkan Roh Kudus akan menolong kita untuk berjuang, untuk dapat mencapai keserupaan dengan Yesus. Saudaraku, ada beberapa tanda seseorang dianggap sudah dewasa. Orang dewasa adalah mereka yang melakukan segala sesuatu dengan pengertian dan pertimbangan. Mereka mampu menjaga dan menghormati pikiran perasaan Tuhan. Orang dewasa pun mampu menjaga pikiran dan perasaan sesamanya. Filipi 2 ayat 5. Orang dewasa juga adalah mereka yang mampu mengendalikan emosi jiwanya dan gerak hidupnya, baik dalam berkata-kata, bersikap, berperilaku di setiap peristiwa-peristiwa kehidupannya. Dan tentu saja
Orang dewasa harus bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan-keputusan yang dilakukannya, termasuk atas setiap akibatnya. Dan inilah yang menjadikan orang dewasa akan bertindak hati-hati dan tidak sembarangan. Dengan kerendahan hati, mereka harus bisa mengikuti aturan firman Allah dan tuntunan Roh Kudus, supaya menjadi dewasa penuh, memiliki hati yang penuh dengan kasih seperti Yesus. Saudara, perhatikan ya, di dalam pasal 13 ini ada hal-hal yang sangat penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan untuk jemaat di Korintus, dan juga harus kita hayati pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang terpenting dan terutama dalam melakukan segala sesuatu, dasarnya adalah kasih. Sepanjang pasal 13, kalau saudara membaca, mulai dari ayat yang pertama, dengan tegas Rasul Paulus berulang-ulang menyampaikan tentang keutamaan kasih. Diuraikan secara detail dengan butir-butirnya, yang inti pesannya adalah selama jemaat di Korintus menggunakan karunia-karunia dari Tuhan, tetapi tidak melakukannya dengan kasih, maka semuanya sia-sia. Karena semua karunia sehebat apapun akan sia-sia dan tidak berguna jika tidak dilakukan tanpa kasih. Inilah sifat kekanak-kanakan menurut Rasul Paulus yang harus ditinggalkan, saudara. Ya, bukankah sejujurnya kita juga sering ada di posisi seperti ini? Jadi saudaraku, kasih bukan sekedar menjadi ciri orang Kristen, tetapi harus menjadi jiwa dan jati diri dalam kehidupan kekristenan. Menjadikan karunia paling utama, melebihi iman dan pengharapan. Dan biarlah kasih ini juga yang akan menjadi kekal dan harta abadi, yang harus kita kejar dan menjadi nyawa dalam setiap tindakan kita dalam hidup dan juga dalam pelayanan kita. Itulah tanda menjadi dewasa rohani yang sejati, yaitu memiliki kasih seperti Yesus. Jadi saudaraku, marilah kita tinggalkan kekanak-kanakan kita dan kita terus berjuang dengan tuntunan Roh Kudus-Nya untuk menjadi dewasa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami. Dan biarlah Roh Kudus menerangi dan menolong kami untuk kami bisa mengikuti, bertumbuh menjadi dewasa di dalam rohani kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.